cuma permainan, cuma game yang bisa kita habiskan berjam-jam di layar ponsel ataupun komputer. Sedangkan bagi saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, siapapun mereka, apapun agamanya, mereka telah mengubur masa depan mereka. Sejak perang berkecamuk, ribuan anak-anak telah terkubur. Orang-orang dewasa itu telah mengubah dunia menjadi tempat yang menyeramkan dan penuh dengan ancaman. Kamu mengapa Tuhan? Kau ingin sertakan orang-orang dewasa di sana. Rasakan hati mereka diisi oleh rasa cinta, bukan angkara, amarah, ataupun kebencian terhadap sesama. Supaya tak ada lagi anak-anak yang tersakiti. Supaya ada yang memeluk mereka di malam-malam yang gelap. Supaya ada yang menceritakan mereka kisah-kisah dan dongeng-dongeng yang indah. Supaya ada yang memastikan perut mereka tidak lagi kelaparan ataupun kehausan. Panyoman memberikan perahunya. Dengan perahu itulah aku dan teman-temanku, Nadir, Joshua, Butet, Christine, Ali dan Harun akan pergi jauh. Jauh sekali. Mungkin sekarang kalian bertanya-tanya, mengapa aku sendirian? Di mana teman-temanku itu? Kalian akan mengenal mereka. Mereka ada, namun kalian sering malah berkata ada. Aku malah prihatin dengan kalian semua. Aku tak berhasil menemukan kalian di rumah-rumah kalian yang baru, di kampung lain itu. Aku sudah mengirimkan pesan, tapi tak satu pun dari kalian ada yang membalas pesanku. Apa? Mungkin aku memang bukan teman yang asyik. Aku introvert, kutu buku, tak pernah ada soal apapun itu. Hingga akhirnya aku menyisir ke pantai ini dan menemukan sebuah ide sederhana, yaitu membuat perahu persaudaraan yang akan berlayar ke laut Gaza. Tapi saat perahu itu aku tampilkan di sosial media, menawari siapa saja yang akan ikut denganku. Kalian malah menertawaku dan malah akan mensalib. Makanya jangan kebanyakan baca novel. Lalu kan jadinya. Aduh, kasihan ya. Hidup di zaman teknologi, tapi pemikiran dan emosinya nenek moyang. Itu perahu mereka berlayar di Jepang. Nggak sosok iya deh. Aduh. Gaza ya, udah ada yang lebih pantas buat ngurusnya. Nggak sosok ngada-ngada. Lawak, tapi saya nggak lucu. Ya, begitulah kalian semua menanggapi ajakanku. Aku hampir merasa tawaran dengan ibu ini. Tapi untunglah teman-temanku datang pada malam itu ke pantai ini. Bermula dari aku yang menyukai game perang, aku mengajak mereka berkumpul untuk melakukan sesuatu. Bagaimana kalau misalnya kita kumpulkan barang-barang seperti pakaian, selimut, atau apa saja di satu bulan, lalu kita bawa berlayar. Gitu kata Lilin. Aku akan membuat sebuah lagu cinta kepada anak Gaza. Lalu kita akan tampilkan di sosial media. Dari sana kita bisa mendapatkan empati yang besar dan sejumlah dana untuk anak Gaza. Begitu kata Joshua. Ali dan Harun mengajak kami agar berfoya-foya dan mengasih sepupunya sebagai rasa hormat dan maaf kami untuk anak-anak Gaza. Sedangkan Christine, ia menyarankan agar kami menuliskan surat mengadu kepada Tuhan
bagian dari kebaikan yang Tuhan berikan untuk mereka. Teman-teman bisa memanggil. Mana? Kenapa kau bilang saya di situ? Ayo, sini. Ini kita larian. Hei, Joshua, Christine, kenapa kalian diam saja di situ? Ayo, sini. Kalian pasti akan menyukainya. Oi, Butet! Lama kali aku tak jumpa dengan kau. Sudah lama loh, aku lebih sudah ada untuk perahu. Sebentar. Bukan begitu, teman. Begini. Nah, Alis. Ya. Milin, ada apa? Kenapa kau diam saja di situ? Apa? Kau tak jadi ikut dengan kita? Apa? Kau akan ikut orang tua ke Australia? Milin? Milin adalah sahabatku yang menghilang saat terjadi sebuah kerusuhan. Mada juga sudah mati. Ia mati karena penyakit leukemia dan tak tertolong karena ayahnya hanya seorang nelayan. Butet juga sudah tidak ada. Ia menjadi korban saat terjadi pertikaian antara kedua kelompok pemuda di kota kami. Ali dan Harun. Aku mengenal mereka di sebuah olimpiade matematika. 1 tahun setelah mereka kembali ke negeri asalnya, aku melihat mereka di berita sengaja tertembak saat sedang menghadang serdadu dengan ketapelnya. Joshua! Christine! Mereka ikut terkubur oleh runtuhan gedung yang hancur karena sebuah bom. Itulah teman-temanku. Orang-orang yang kalian tak akan pernah kenal dan kalian anggap tak ada. Tapi bagiku, mereka tetap hidup di dalam benakku dan di dalam hatiku. Mereka tersimpan dalam catatan kelam. Dan kini di Gaza, setiap jam, bahkan setiap menit, selalu saja ada anak yang mati. Entah karena kelaparan atau diburu oleh peluru. Karena selalu ada yang dianggap orang lain dan harus disingkirkan. Mengapa kebencian dan amarah tak pernah berakhir? Barang-barang ini aku dapatkan dari sahabat-sahabatku. Dengan menyimpannya, aku masih bisa merasakan kehadiran mereka. Di saat aku merasa sepi dan rinduku untuk menemani anak-anak dia di Gaza, dianggap sebagai hayalan gila. Mereka mendatangiku dalam mimpi. Dalam mimpiku, kita memiliki sebuah perahu. Perahu yang diisi oleh mainan, makanan, buku-buku, apa saja. Kami menembus samudra dengan perahu itu. Kami bagaikan titik terang di tengah semesta kegelapan. Aku ingin sekali ada untuk mereka. Aku sangat ingin ada untuk saudara-saudaraku di Gaza. Maka setiap jam, setiap sepulang sekolah, aku akan datang ke perahu ini, menaruh barang apa saja yang kuanggap bisa membuat mereka senang, dan memelukku saat menerimanya. Setiap hari juga, kutuliskan surat rinduku untuk anak-anak di Gaza, sekadar menanyakan kabar atau mereka ingin makan apa. Mungkin kalian pun akan menganggapku tak waras. Tapi apa yang bisa kulakukan untuk menyalurkan rasa cintaku kepada anak-anak di Gaza? Seharian aku berpikir semua ikan-ikan di lautan
datang ke Gaza dan menjadi lampu yang telah matang agar tidak ada lagi anak-anak yang kelaparan. Hari ini, aku tuliskan surat terakhirku untuk mereka. Setelah itu, akan melarungkan perahu ini ke lautan. Tuhan, kirimkan kedua tanganku ini ke Gaza, Tuhan, agar aku bisa memeluk kedua saudaraku di sana. Tolong kirimkan kakiku ini ke Gaza, Tuhan, agar aku bisa menopang saudara-saudaraku yang terkapar di kota-kota yang hancur terbakar. Tolong kirimkan dadaku ini ke Gaza, Tuhan. Dan ubah aku menjadi perisai untuk anak-anak yang diburu oleh peluru. Tolong kirimkan mataku ini ke Gaza, Tuhan, agar aku bisa menggantikan mata anak-anak yang ketakutan ataupun kehilangan. Tolong kirimkan tubuhku ini ke Gaza, Tuhan, dan jadikanlah sepotong roti yang tak akan pernah habis, agar tidak ada lagi mulut mungil yang kelaparan di bumimu yang kini penuh amarah. Dadah. Apa? Kalian masih menanyakan aku siapa? Namaku Nusantara.